Halo, salam perkenalan. Saya Violin Mariang dengan NPM 121142011902777, kelas D Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan melakukan video presentasi terkait dengan penyakit glaukoma. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan glaukoma? Yaitu glaukoma adalah suatu keadaan tekanan intraokular atau tekanan dalam bola mata yang relatif cukup besar, yang menyebabkan kerusakan pupil, saraf optik, dan menyebabkan kelainan lapang pandang. Glaukoma juga disebut dengan suatu keadaan di mana tekanan mata tidak normal atau lebih tinggi dari biasanya, yang mengakibatkan kerusakan saraf penglihatan atau juga disebut dengan kebutaan. Pada gambaran umumnya, glaukoma itu muncul ketika ada peningkatan tekanan di sekitar area mata. Jadi, peningkatan tekanan di sekitar mata ini bisa menyebabkan lama-kelamaan ini terjadi, maka akan menekan area mata atau menekan saraf-saraf di sekitar mata. Bisa dilihat pada yang warna kuning ini. Nah, di sini digambarkan sebagai syaraf-syaraf di sekitar mata yang nantinya kalau tidak ditangani maka akan menyebabkan blindness atau kerusakan saraf penglihatan atau juga disebut dengan kebutaan. Nah, untuk panah-panah ini terjadi penekanan pada bola mata. Nah, untuk tekanan yang tinggi juga kadang-kadang mencapai 60-70 mm merkuri. Yang mana untuk tekanan normal pada mata itu hanya mencapai 12-21 mm merkuri. Jika sudah mencapai 60-70 mm merkuri, maka akan menyebabkan kompresi saraf optikus atau saraf tersebut keluar dari bola mata sehingga terjadi kematian serabut saraf. Nah, untuk permasalahan ini munculnya seperti apa, maka kita harus membahas anatomi pada mata. Nah, di sini mata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, yang kedua itu bagian posterior, dan yang ketiga bagian vitreous. Untuk bagian anterior atau anterior chamber ini terdiri dari kornea mata, kornea, dan iris, yang mana iris itu merupakan otot mata. Sedangkan untuk bagian posterior chamber yaitu terdiri dari lensa mata. Dan terakhir yaitu vitreous chamber terdiri dari ruang luas yang mana berada di belakang lensa mata dan juga kelopak mata. Nah, untuk anterior chamber dan posterior chamber ini akan membentuk anterior section, dan untuk vitreous chamber ini akan membentuk posterior section. Jadi untuk kedua bagian ini akan terjadi cairan, yang mana untuk anterior section sendiri akan terjadi cairan yang disebut aqueous humor, sedangkan untuk posterior section ini akan akan mengakibatkan cairan yang disebut dengan vitreous humor. Nah, untuk aqueous humor ini, aqueous humor diproduksi oleh ciliary epithelium, yang mana fungsi dari aqueous humor ini memberi nutrisi kepada lensa dan kornea dan juga sufre-sufre yang lain yang untuk struktur pembentukan bola mata. Nah, untuk aqueous humor ini akan mengalir masuk melewati celah sempit di antara lensa dan bagian belakang iris, kemudian masuk ke dalam struktur yang biasa disebut dengan trabecular meshwork. Nah, jadi seperti kanal pengeluaran untuk mengeluarkan aqueous humor dari bola mata. Kemudian aqueous humor masuk melalui kanal of Schlemm dan kemudian masuk ke vena yang berada di epicellary venous system. Nah, pada keadaan glaukoma, aliran dari aqueous humor ini akan tersumbat. Akibat aqueous humor ini tersumbat, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular atau peningkatan
tekanan intraokular, yaitu yang melebihi dari batas normal 21 mm merkuri. Nah, peningkatan tekanan intraokular ini akan menyebabkan penekanan pada saraf optik, dapat dilihat pada gambar, yaitu peningkatan saraf optik, yaitu saraf kranial yang mana mempunyai fungsi yaitu membawa informasi ke otak. Nah, kita akan masuk pada alur patofisiologi dari glaukoma. Jadi penyebab dari glaukoma ini juga adalah faktor usia, yang mana usia 40 tahun ke atas, begitu pula juga dengan penyakit, yaitu penyakit diabetes mellitus, kasteroid jangka panjang, begitu pula juga dengan miopia atau rabun jauh, yang mana akan mengakibatkan terjadi obstruksi jaringan trabekuler dan peningkatan tekanan vitreous. Obstruksi jaringan trabekuler dapat menyebabkan hambatan penglihatan cairan humor aqueous sehingga mengakibatkan tekanan intraokuler atau TIO meningkat dan menyebabkan terjadinya nyeri. Yang mana tekanan intraokuler meningkat dapat juga menyebabkan glaukoma dan gangguan saraf optik. Dapat juga menyebabkan perubahan penglihatan perifer, dapat terjadi juga gangguan persepsi sensori penglihatan, dan juga anesitas yang mengakibatkan kebutaan. Nah, untuk peningkatan tekanan vitreous, peningkatan tekanan vitreous juga dapat mengakibatkan pergerakan iris ke depan sehingga TIO meningkat, yaitu tekanan intraokulernya meningkat dan terjadi glaukoma. Sehingga terjadinya tindakan operasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kurang pengetahuan. Ya, sekian dan terima kasih.